Setiap orang pasti pernah ngalamin yang namanya kehilangan. Nah, salah satunya itu aku. Waktu kecil, aku pernah ngalamin satu momen kehilangan yang paling menyakitkan di hidup aku, yaitu kehilangan salah satu keluarga kandung aku yang merupakan kakek aku. Nah, di umur yang segitu, untuk aku yang ukurannya masih kecil dan belum mengerti banyak tentang dunia, yang bisa aku lakuin cuman bersedih, nangis, itu doang siklusnya. Di situ aku sadar di dunia ini nggak bakal ada yang abadi, dan yang namanya proses kehilangan pasti bakal dialamin oleh semua manusia. Seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya usia, aku semakin sadar kalau kehilangan itu siklus biasa yang bakal terjadi di setiap kehidupan manusia. Dan dari kehilangan kita bisa mempelajari banyak hal, bukan hanya mempelajari bagaimana kita mendapatkan luka, tapi kita juga bisa mempelajari bagaimana kita menangani luka tersebut. Untuk belajar lebih ikhlas, belajar lebih sabar, dan belajar lebih tabah dalam menerima setiap kehilangan yang akan terjadi dalam hidup kita. Rasa sedih ketika kehilangan itu nggak bisa dipungkirin, dan setiap manusia pasti bakal ngerasain hal itu. Bukan berarti kita dilarang untuk bersedih ketika kehilangan sesuatu. Namun, ketika kehilangan, alangkah baiknya kita mengambil pelajaran yang bisa dipetik, yaitu kita harus belajar menerima sesuatu. Di dunia ini nggak bakal ada yang bakal bertahan selamanya dan nemenin kita. Dengan cara belajar mengikhlaskan dan belajar tabah dengan kehidupan, itu bakal membuat kita lebih mengerti kalau di dunia ini semuanya emang punya waktu dan punya limit. Ya, ada momen kecil yang tiba-tiba mengubah cara kita melihat dunia. Bukan karena kejadiannya itu besar, tapi karena rasa yang ditinggalkannya. Saat kecil, aku merasa semuanya aman. Sampai suatu hari, tidak lagi. Pagi itu ramai oleh orang tua yang sedang menunggu rapor. Dan aku yang bosan menghadap keluar kelas. Mataku tertuju kepada taman bermain, khususnya kepada ayunan yang sedang bergelap-gelap, seolah memanggilku untuk mendekat. Aku berdiri terlalu dekat, terlalu percaya diri. Dalam hitungan detik, ayunan itu melaju kencang. Aku tak sempat menghindar. Benturan yang keras, tubuhku jatuh, dan bibirku robek. Tangisku pecah. Orang-orang di sekitarku panik, dan aku dibawa ke dokter. Jahitan yang kini menjadi teman baruku hari itu. Dari luka itu aku mengerti, tak semua bahaya memberikan tanda. Kadang satu langkah tanpa perhatian sudah cukup untuk mengubah segalanya. Kamu harus belajar, Ai. Gak semua bahaya itu bakal ngasih kamu tanda, bakal ngasih kamu warning. Itu bisa aja datang tiba-tiba. Seperti cerita kamu dulu, kamu kena ayunan, jadi jatuh tahu bahayanya bakal menghampiri kamu dan bakal mengenai tubuh kamu, akan memberikan kamu luka. Jadi kamu harus lebih mengontrol diri dan menahan diri kamu. Jika kamu ingin memenuhi keinginan kamu, ada baiknya berhati-hati dulu dan memikirkan langkah ke depannya. Karena satu kesalahan kecil saja, efeknya bisa bahaya banget ke depannya. Gitu. Oke Mel, dari kehilangan tuh kamu bisa mengambil banyak pelajaran. Gak cuma kamu penting masih sakitnya aja, tapi banyak banget pelajaran yang bisa kamu dapat. Dari kamu cara menerima, kamu melapangkan dada, kamu mengontrol emosi kamu, dan lainnya. Ikhlas. Menurut aku benar, kehilangan memang sakit Mel. Kamu boleh bersedih, tapi jangan berlarut-larut. Karena orang itu gak ada yang abadi. Jadi kapanpun kita harus siap untuk menerima itu. Bener sih, Ai, anak kamu. Emang aku nggak boleh terlalu berlarut. Aku boleh sedih, tapi aku juga sadar aku harus belajar menerima keadaan. Seperti yang kamu bilang, gak semua hal itu bakal abadi dan selamanya nemenin aku. Bener Mel, dan dari cerita kamu aku juga ngambil banyak banget pelajaran. Kayak kita tuh sebenarnya boleh sedih Mel, tapi jangan berlarut-larut. Karena kalau kayak gitu tuh bakal bikin terus-terusan sakit hati. Bener sih, kita harus emang lebih tabah dan menerima kenyataan. Baik, saya Rahaja Magastia yang Syafani. Dan saya Melania Angela Totango. Sekian dari cerita kami berdua. Semoga banyak pelajaran yang dapat diambil. Terima kasih.